panggil ke rumah. Anjir apaan? Ganti bayangan. Merinding dong. Ini anak disukain sama jin, dibilang gitu. Kita diem, kita udah diem, itu ada yang ketawa. Kayak, sumpah takut banget. Halo semuanya, selamat datang kembali di Kisah Kamis Malam. Oke semuanya, balik lagi bersama saya Zack di sini. Di Kisah Kamis Malam kali ini kita tidak ditemani oleh Ivan Ardiansyah atau narasumber-narasumber lain yang ada di tempat ini. Karena di Kisah Kamis Malam kali ini sudah ada salah satu teman kita yang akan sharing cerita-cerita horor yang dia alami melalui sambungan telepon ya guys ya. Oh by the way, info aja, di video kali ini kita syuting jam 1 malam dan kita juga teleponan dengan narasumber kita kali ini pukul 1 malam ya guys ya. Oke, mungkin langsung aja kita ke videonya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Mbak, namanya, mungkin tempat tinggalnya, dan sebagainya. Oke, hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Erwina. Kali ini aku bakalan gabung ke Kisah Kamis Malam untuk berbagi cerita ke kalian semua, penonton setianya di Beban Keluarga. Semoga kalian suka sama videonya. Jadi kisahnya tuh waktu kurang lebih SMP, waktu pertama kali pindah itu SMP kelas 2. Berarti waktu umur aku di 14 atau 15 tahunan. Jadi waktu itu tuh aku kan sama keluarga kan mutusin buat pindah rumah tuh. Jadi kan sebelumnya aku ada sih emang di daerah sana juga, cuman nggak terlalu jauh juga. Awal pertama kali pindah tuh sebenarnya kita nggak ngerasa ada apa-apa. Kita kayak ya udah biasa aja, kayak ya gimana sih kalau misalnya kita punya rumah baru, orang pasti pada milih dong, kayak kamar aku di sini, kamar mandi aku di sini. Terus udah gitu kita kayak ditentuin kan sama bapak sama ayah aku, kan ditentuin kayak kamu bagian di sini sini sini. Nah kebetulan aku tuh kamarnya tuh pas banget kalau turun tangga deket dikit gitu kan, nanti langsung ada kamar aku di situ tuh. Nah udah kayak gitu, seminggu 2 minggu pertama aku pindah, kayak ya udah biasa aja. Kebetulan di kamar atas tuh kita pakai buat apa namanya, tempat buat main anak-anak gitu loh. Waktu itu kan aku masih ada adik kecil, dia tuh masih SD, jadi kita suka main bareng berdua. Nah di situ kita sediain karpet di satu ruangan emang khusus mainan, jadi satu ruangan kasih karpet khusus buat mainan aja gitu kan. Udah gitu tiba-tiba nih kita kan lagi dapat tidur, kita dapat tidur, semua dapat tidur, ada yang naik turun tangga, ada yang naik turun tangga. Jadi waktu minggu pertama kita pindah tuh ada yang naik turun tangga. Itu tuh bener-bener jelas banget suaranya, di mana yang kayak tap 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 gitu, tapi yang bikin keselnya itu dia tuh nurun tangga sambil apa namanya, ngegesekin pegangan buat tangganya itu loh, sambil digesek sambil turun, tapi pelan-pelan, dia pelan-pelan slowly gitu kan, kayak tap tap sambil set, kayak apa ya, mana malam-malam gitu kan, malam-malam suara kayak gitu. Terus dia gitu pertamanya aku sama adik aku sama yang itu mikirnya ya orang tua gitu kan, ayah aku yang emang naik ke atas ngechat atau gimana, jadi ya udah biasa aja. Nah udah kayak gitu, masalahnya tuh kita tuh ngedenger itu tuh hampir tiap malam tuh, 1 minggu berturut-turut itu suara naik turun tangga tuh ada terus. Itu tuh emang nggak pernah berhenti tiap malam ya, tiap malam itu selalu ada. Kayak itu tuh menjelang tengah malam, jadi jam setengah 12 sampai jam 1-an itu selalu selalu keulang kayak gitu terus kan ya. Terus akhirnya pagi-pagi tuh kita kayak udah apa ya, nanya kan siapa sih yang naik turun tangga, kok berisik banget ya, kalau misalnya mau naik ya udah naik aja gitu, nggak usah pakai digesek-gesek segala, itu kayak pegangan tangganya bikin horor aja kan, mana mana pelan. Terus anehnya tuh, yang bikin anehnya, waktu dia turun dia tuh nggak jalan ke ruang tamu ngelewatin kamar-kamar, cuman sampai bawah tangga doang. Jadi kayak tap 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 turun udah gitu sampai bawah tangga doang, dia nggak apa namanya tuh nggak berani sampai ke kamar atau di ruang tamu. Nggak, masalahnya tuh ya itu suara tuh nggak cuma aku doang yang denger, emang kakak aku denger, bapak aku denger, mama aku denger. Terus udah kayak gitu jadi gini,
kan waktu yang pertama kali suara itu kita langsung kayak kalau misalnya itu yang naik tangga siapa sih semalam gitu kan. Terus udah kayak gitu kita karena emang bapak aku tuh nggak mau kita semua pada takut, jadi bapak aku tuh bilangnya itu bapak yang naik gitu kan. Cuma secara logikanya gitu kan jam segitu tuh bapak aku tuh udah tidur. Terus mama aku juga bilang orang bapak tidur di samping kok nggak mungkin bapak, terus tapi si bapak kayak nyenggol gitu loh kayak biar anak-anaknya nggak takut gitu loh. Jadi bilangnya kalau misalnya itu bapak, cuman ketahuan itu bukan bapak tuh karena itu kejadian seminggu berturut-turut dan itu selalu ngelakuin hal kayak gitu, dia naik turun tapi nggak berani sampai ke tengah apa ke ruang tamu gitu, nggak berani, kayak cuma sampai bawah tangga doang. Terus akhirnya jadi aku sama adik aku tuh kalau misalnya main kita emang suka sampai malam kan, sampai jam 9 tuh kita tuh emang suka apa masih main di atas, main boneka, main masak-masakan, main boneka, jadi di atas tuh emang disediain buat main lah intinya. Terus tiba-tiba nih pagi-pagi tuh mama marah, dia bilang kayak kalau misalnya kalian udah main beresin beresin dong gitu loh, kalau udah main tuh beresin lagi, masukin lagi ke keranjang-keranjangnya. Aku sama adik aku yang emang rasa itu udah dimasukin udah diberesin ya, apa sih mah orang udah diberesin gitu kan. Dan ternyata di atas tuh emang acak-acakan lagi, jadi mainannya udah kita beresin tuh ya, mainannya udah kita beresin, mainan yang emang udah kita masukin ke keranjang itu tuh berantakan lagi di karpet, kayak ada yang mainin, kayak emang bener ada yang mainin. Dan itu tuh kejadian tuh nggak cuma sekali dua kali, itu tuh waktu itu kalau nggak salah sampai 3 kalian. Dan itu tuh akhirnya aku sama adik aku tuh nggak berani lagi main di atas, kalau main tuh paling sore udah turun, soalnya apa ya, horor gitu loh, nggak ada yang nempatin ya. Jadi kalau udah malam tuh lantai atas tuh kosong, itu tuh kosong, jadi kayak ya udah kita aktivitas ke atas cuma kayak buat kalau main siang sampai sore. Terus udah gitu kalau misalnya apa namanya jemur baju aja sih sama nyuci baju di atas. Kalau malam itu emang nggak ada aktivitas, bener-bener ya udah ditutup dikunci udah. Terus udah gitu, nah jadi kejadiannya tuh emang waktu itu kan aku pulang sekolah nih, pulang sekolah. Terus waktu pulang sekolah mama aku sama adik aku tuh bilang kalau misalnya apa namanya bapak tuh dibanjur dari atas, tapi dengan keadaan tuh di atas tuh nggak ada air, tapi emang beneran air tuh jatuh basah ke kepala sampai baju tuh basah. Jadi pertamanya tuh adik aku tuh lagi nonton TV, terus bapak aku emang lagi di ruang tamu kan lagi main HP gitu, mama lagi masak tuh di belakang. Terus udah gitu tiba-tiba di atas ada yang lempar barang, kayak dilempar gitu kayak pang gitu loh jatuh. Terus akhirnya bapak aku ngecek dong takutnya apa kan di atas. Terus akhirnya bapak aku ngecek sampai di atas, dicek dan nggak ada apa-apa, emang nggak ada apa-apa. Jadi eh, apa ya, keadaan rumah tuh tangganya emang gini gini, jadi dia naik dulu terus udah gitu baru naik lagi kan. Nah di lantai 2 tuh emang ada satu space yang bisa ngeliat ke bawah, tapi cuman dari tangga aja. Pas udah kayak gitu bapakku naik dong, naik dicek emang nggak ada apa-apa tuh waktu dicek tuh. Setelah dia turun sampai bawah sini yang di atas ada space bisa lihat tangga tuh, tiba-tiba air jatuh, air kayak kayak disiram gitu, disiram air kayak disuruh gitu loh, disiram air jadi basah, emang emang basah air turun. Terus akhirnya bapakku ngecat lagi ke atas dan nggak ada air sama sekali. Itu kejanggalan yang kedua di rumah. Tapi anehnya tuh ya, itu kan rumah kan udah di apa namanya tuh udah di apa ya, kalau kita kan biasa pengajian ya, udah ada pengajian, udah ada didoain kayak gitu. Tapi masih aja gitu yang namanya mereka usil tuh ada. Nah katanya mah ini mah ya ada ngedengar dari rumor tetangga, itu rumah tuh sebenarnya ada kosong 4 tahun. Jadi 4 tahun kosong nggak pernah diisi. Terakhir yang isi itu mereka tuh cerai. Terus akhirnya mereka pindah dan itu tuh kosong. 4 tahun kosong diisi sama aku dan keluarga aku. Nah udah kayak gitu. Jadi aku sama adik aku tuh kalau misalnya di rumah tuh emang apa ya namanya, kita tuh berisik, kalau ngobrol juga suka teriak-teriak, kalau ketawa paling kenceng gitu kan. Udah kayak gitu malam-malam, jadi ceritanya tuh pas maghrib nih, aku sama adik aku lagi apa namanya lagi bercanda-canda gitu kan, ketawa-ketawa. Kebetulan di situ bapak sama mama tuh lagi nggak ada di rumah, mereka lagi pergi. Udah kayak gitu masih lagi nonton TV, dia tuh deket sofa yang di deket tangga. Terus akhirnya dia nonton di situ kan. Pas lagi dia nonton, tiba-tiba dia marah kayak bisik, dia bilang gitu kan. Bisik koi, maghrib, dia bilang gitu kan. Akhirnya kita diam. Karena emangnya kita takut ya sama dia, jadi kita diam tuh.
tiba-tiba itu kakakku tuh emang diem, tapi dia tuh kaku gitu loh, dia kaku, dia diem diem gitu kaku. Terus aku nanya kan kayak, kenapa mas? Terus dia tiba-tiba kayak diem maghrib gitu kan. Kamu denger gak di kalian apa, tahu nggak itu ada suara erengan di atas kayak gitu, kayak apa ya, kayak harimau ngereng tapi marah gitu, kayak tapi bukan ngaung, udah kayak ngegerem gitu. Itu di atas bener-bener kedengeran. Itu bener-bener kedengeran sampai bawah, dia tuh kayaknya marah karena kita berisik kan maghrib maghrib gerengan. Dan itu tuh nggak apa namanya, nggak langsung apa maksudnya, nggak sebentar gitu, jadi lama. Itu sumpah kayak ngegereng gitu, nenek-nenek sih sebenarnya, kayak suara nenek-nenek ngegereng yang kayak apa ya, berisik gitu loh, berisik oi gitu kan. Nah setelah beberapa bulan kemudian tuh, waktu kalau nggak salah udah 3 bulan deh, 3 bulan atau 4 bulan kita tinggal di situ kan, tetap ada gangguan-gangguan yang emang annoying banget sih, ganggu banget kan, berisik juga. Terus akhirnya orang tua aku tuh emang manggil orang pintar tuh, manggil orang pintar. Tapi orang pintarnya tuh maksudnya kayak pak kiai, emang buat pengusiran doang. Cuman si bapaknya tuh datang kayak baca-baca doa, terus kayak apa ya, dia bawa air sama garam kristal, tahu nggak, garam kristal gitu. Kayak, ya udah ini buat disimpan gitu kan, terus ditaburin di pojokan gitu, nggak tahu fungsinya buat apa. Nah setelah kejadian itu kita ngerasa kayak ya udah sih, agak tentram, nggak terlalu diteror banget kan. Waktu beberapa selang kemudian, kalau nggak salah tuh 1 bulan kemudian, itu tuh aku lagi deket sama cowok tuh di satu SMP, satu sekolah. Waktu itu aku kelas 2, masih di kelas 2 nih, dan dia tuh ke kelas di kelas 3 SMP. Yang namanya kita lagi jatuh cinta tuh chatan, teleponan bisa sampai malam kan, sampai tengah malam malah. Terus waktu kayak gitu tuh ceritanya tuh, orang tua aku udah, maksudnya yang lain udah pada tidur, tinggal ayah aku doang lagi nonton TV. Aku yang lagi kasmaran, yang bener-bener apa ya, bener-bener suka sama seseorang gitu kan. Aku bela-belain deh ngechat tuh sampai malam, terus emang nggak ngerasa ngantuk juga. Akhirnya aku sambil tiduran di kamar, aku miring gitu kan sambil chat. Kebetulan tuh di depan aku tuh ada pintu pintu kamar dan kasur. Ini kasur, ini pintu, jadi tinggal keluar gitu loh. Kebayangkan ya, kebayang lah. Nah udah gitu aku lagi chattingan gitu kan sambil miring, bapak aku tuh tiba-tiba bilang kayak gini, tidur udah malam, bilang gitu kan. Iya, aku bilang, dah aja. Udah gitu aku masih chatting lagi, masih chatting. Terus udah gitu bapak aku bilang lagi nih, tidur, udah jam berapa ini, dia bilang gitu kan. Iya pak, coba tuh tidur aja duluan, aku bilang gitu kan, nanti juga aku tidur. Dah, terus tiba-tiba bapakku bilang kayak gini, matiin TV, terus ke kamar tidur, nanti kalau ada apa-apa jangan teriak ya, dia bilang gitu. Kalau ada apa-apa jangan teriak ya. Apaan sih, bukan kayak mikirnya iya iya, aku enggak. Ya udah, akhirnya aku masih chatan tuh, masih chattingan, bapak aku tidur, masuk kamar, pintunya ditutup. Nah kebetulan kalau misalnya aku tidur tuh pintu selalu dibuka, jadi pas lagi kayak gitu, lagi asik-asiknya chatan nih, lagi emang bener-bener asik ke chatannya kan, tiba-tiba ada tangan di pegang pintu gitu, kan ada pintu, terus dia kayak ada tangan punya panjang banget, tapi dia pelan-pelan gini lewat gitu kan. Kalian tahu gak sih yang rasanya kalau misalnya kita kan main HP nih, otomatis ujung mata kita tuh ngelihat background yang lain dong, walaupun agak ngeblur. Lihat dong, terus mau nggak mau mataku tuh nggak jadi fokus ke HP, aku jadi penasaran sama yang di pintu itu, kok dia gerak gitu kan. Awalnya aku nggak ngira kalau itu tangan, awalnya aku cuma ngira kayak apaan sih, akhirnya aku ngeliat, kalian tahu yang rasanya tuh langsung aduh deg-degan, rasanya tuh dia ini kan, dikit dikit set nyengkram tuh, udah nyengkram,
aku lihat dong, aku lihat badan kaku, tiba-tiba badan kaku nggak bisa gerak, itu badan tiba-tiba kaku nggak bisa gerak, terus ngeliat tiba-tiba dia nongol, rambutnya panjang, rambutnya panjang. Sumpah aku lihat itu bener, itu pertama kali aku ditampakin di rumah baru, itu pertama kali aku ditampakin di rumah baru, itu pertama kalinya cewek rambut panjang, matanya merah, matanya merah, matanya merah. Dia kayak apa ya, kalau kita ngeliat kayak nggak, dia tuh kayak senyum gitu loh, dia kayak senyum gitu, dia kayak senyum kayak dia gini kan, terus dia senyum senyum gitu. Itu tuh yang tadinya emang nggak bisa gerak, itu bener-bener nggak bisa gerak, kayak ya Allah aku pengen nangis gitu kan, dia pengen teriak mah gitu kan, mah apa gitu kan, apa dia pengen teriak pengen nangis, itu nggak bisa, mau kedip aja nggak bisa, itu mau kedip nggak bisa, itu kayak kayak apa ya, kayak dulu lihat gua, kayak disuruh kamu lihat aku gitu, lihat aku gitu. Iya itu bener kayak kayak apa ya, kayak nggak terlalu lama, cuman dia kayak pas nongol gitu, dia senyum kan, terus tiba-tiba kayak udah gitu dia hilang tuh, dia hilang. Pas dia hilang bisa tuh, kita bisa gerak, kita bisa gerak. Itu kalau kita, aku ya yang waktu bisa gerak kayak gitu kan, aku langsung lempar HP, itu aku lempar HP, itu bener-bener gak bodo amat lah itu, HP aku lempar nggak tahu gimana, terus aku langsung kayak telentang, aku nggak mau lihat, aku telentang tuh, aku telentang, terus udah gitu maksudnya aku telentang, aku tidur tapi sambil tangan aku kayak gini, kayak merem merem, coba merem gitu kan, sambil pegang selimut, tapi selimutnya cuma sampai sini nggak sampai sini, soalnya kalau aku sampai sini aku mikirnya takut nanti dia ada di mana gitu, masuk ke selimut atau gimana kan. Terus akhirnya aku pegang gitu kan, aku sambil merem. Waktu aku merem aku kira aku bakalan tidur gitu kan, terus aku bakalan ya udah gitu, aku pengen ngelupain yang aku lihat tadi gitu. Kalian tahu nggak tuh udah kayak gitu, ada hembusan napas pas banget di muka kalian gitu, kayak gitu loh, napas uh nge-freeze, langsung ngebeku, itu bener-bener langsung beku, kayak sih apa lagi ini. Terus pas udah kayak gitu, nggak lama kemudian kalian kayak langsung apa, agak melek gitu, tiba-tiba dia kayak suara teriak, tapi teriak dia tuh ngedenging sampai ke kuping tuh sakit banget, kayak "Nih." Udah gelap tuh, tiba-tiba gelap, itu kayaknya aku pingsan deh, itu kayak aku pingsan, itu saking takutnya, itu aku kayak pingsan deh. Itu beneran nafas, itu apa ya, nggak, bukan karena aku sering nonton film horor atau gimana, itu beneran nafas. Kalian tau gak sih kalau kita deket sama muka orang terus nafas gitu, iya kayak gitu. Enggak, sumpah enggak, aku gini doang, kayak kayak gitu deh, kayaknya kan ini selimut nih, ini selimut, terus aku pegang gitu, selimutnya tuh aku genggam gitu, genggam doang, cuman kepala gitu loh, nah ini tuh selimut. Fuck. Atas ya, sama masalahnya di lantai atas, jadi kayak si parah makhluk ini tuh, dia tuh kayak emang diemnya tuh di atas. Dan anehnya tuh ya, pas bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga tuh kebisingan dan gangguan tuh selalu di atas dan nggak pernah ke bawah. Ini tuh kejadian aku tuh, itu pertama kalinya dia turun ke bawah sampai masuk ke kamar gitu, itu pertama kali, itu pertama kalinya, perdana itu, sumpah pertama kalinya, karena biasanya tuh berisik itu tuh cuman sampai bawah tangga, udah nggak akan sampai ruang tamu, nggak akan sampai kamar. Akhirnya aku cerita sama orang tua aku cerita sama bapak aku bilang, setelah bapak aku bilang kayak gitu, aku di teror gitu kan, dia datang, aku ceritain dari awal, terus dari itu bapak aku cuma bilang kayak gini doang, lain kali kalau misalnya bapak bilang tidur, tidur, udah itu doang. Otomatis bapak aku udah tahu dong kalau misalnya ada apa-apa di atas, dan otomatis bapak aku kayaknya udah lihat dong itu makhluk ngintip-ngintip di tangga atau gimana, I don't know gitu kan. gue aku mikirnya gitu kan. Terus udah kayak gitu bapak aku akhirnya kan jadi gini, udah selesai kayak gitu, akhirnya tuh bapak aku tuh manggil manggil temennya. Jadi temen bapak aku tuh dia tuh orang pintar yang emang belajar di Banten gitu. Tahu nggak sih kalau misalnya orang pintar yang emang belajar di Banten bisa ngusir-ngusir sama ada punya ilmu hitam gitulah. Karena kita kan udah pakai Pak Ustadz tapi masih gitu kan. Terus akhirnya karena kebetulan bapak aku
punya temen, dia panggil lah itu ke rumah kan, panggil ke rumah, anjir apaan, yang kayak bayangan, merinding dong. Aduh. Ini kejadian waktu udah naik kelas 3, jadi emang beda tipis gitu, beda dikit sama yang hasil aku cerita yang kejadian waktu di teror itu. Naik kelas lah ceritanya kan, naik kelasnya. Pas naik kelas, ada kabar mama aku hamil. Mama aku hamil adik terakhir ini, adik yang terakhir. Mama aku hamil tuh. Nah, kenapa bisa dipanggil orang pintar ini tuh karena mama tuh bilang, mama dimimpiin sama nenek-nenek. Dia tuh bilang kayak gini di mimpi. Iya, jadi nenek-nenek gitu kan masuk ke mimpi mama, bilang megang perutnya si mama gitu kan, dipegang. Terus pas megang perut si mama tuh dia bilang gini, pakai bahasa Sunda gitu kan, kayak bahasa Sunda Indonesia gitu. Eh, orang kayak aku suka sama bayi ini gitu kan. Aku suka sama bayi ini gitu. Tapi si nenek-neneknya tuh ngemaksa buat ngerebut si bayi yang ada di perut si mama, di mimpi si mama. Kayak mama bilang kan, mama cerita. Terus dia gitu si nenek itu bilang gini, aku suka sama bayi ini, aku pengen bawa bayi ini. Dia bilang gitu, aku pengen bawa bayi ini. Gitu. Aku suka sama anak ini gitu ya. Aku mau dia gitu intinya. Akhirnya mama aku ngejerit dong kayak, amit-amit gitu kan ya. Terus akhirnya karena emang udah ngerasa sampai masuk mimpi kayak gitu, mama aku bilang dong sama bapak. Terus akhirnya bapak ini ngundang temennya ini, yang orang Banten ini, yang orang Banten diundang nih. Diceritain lah kita kayak, ngumpul satu keluarga tuh, satu keadaan mama lagi hamil kan. Udah gitu ngumpul kayak, ini rumah udah nggak benar gitu kan. Terus akhirnya mereka, karena di situ aku nggak terlalu ngerti sama yang begituan, jadi aku nggak terlalu gubris. Aku cuma tahu itu lagi ada pengusiran setan aja di rumah tuh, lagi ada pengusiran setan tuh di rumah tuh. Terus sampai apa ya, ada kalau nggak salah tuh pokoknya yang ikut sampai ke atas tuh kakak aku tuh yang pertama. Kakak aku ikut sampai kayak nyimpen apa gitu di atas, aku lupa, kayak air, botol air yang udah diisi apa nggak tahu, pokoknya ritual-ritual apalah nggak ngerti. Udah pas udah beresnya tuh si si om yang ini tuh apa ya, kayak kayak apa ya, kalau kita ngomongnya kayak mantra-mantra gitu ya. Terus udahnya dia ke atas tapi minta ditemenin sama Edo tuh kakakku, minta ditemenin sama kakakku. Nah untuk kelengkapannya itu aku kurang tahu juga, karena di atas tuh eh, Mas Edo, Mas Edo sama si Om ini doang. Mereka naruh apa sama ada nangkep apa tuh nggak ngerti. Terus udahnya tuh udah kan tuh turun tuh ngumpul lagi. Pas turun ngumpul si Om tuh bilang kayak gini, oi banyak kali katanya di atas tuh, nggak cuman satu katanya, ada beberapa dibilang kan. Yang di tangga ada si Teteh. Si Teteh tuh, jadi si Teteh tuh cewek, rambut panjang, cantik katanya. Nah, yang ngintip di kamar aku tuh, itu tuh si Teteh. Itu tuh si Teteh. Yang masuk ke kamar aku tuh si Teteh. Tapi kata si Om bilang gini, si Teteh tuh cuman ini aja, cuman ngecek aja. Waktu ngecek tuh kayak, ini anak udah tidur belum, soalnya bapaknya udah suruh tidur kok anaknya nggak mau tidur. Nah cuma gitu aja, jadi kayak nyuruh nyuruh aku tidur si Teteh tuh. Itu kan baik baik kayak itu baik. Terus yang kedua itu yang pas banget di yang tangga terus yang apa, space buat lihat ke bawah, itu tuh si nenek diem di situ. Si nenek diem di situ, itu tuh bener ada makhluk. Itu tuh nenek jelek, tapi maaf ya Allah, nenek gitu kan, dia diem di situ. Dia tuh nggak suka sama anak-anak di rumah itu karena berisik, terutama aku sama adik aku, karena kata mereka gini, kalian ini ya, kayak aku bahasa Indonesia aja ya, kayak buat apa aku pergi, orang kalian pendatang, orang di sini aku duluan sebelum kalian, kenapa aku yang harus pergi, dibilang gitu kan. Terus si nenek itu tuh nggak mau diusir, tapi kalau nggak diusir janin, jadi si Edwin tuh nggak akan lahir. Dia tuh pengen bayi yang ada di kandungan si mama. Terus akhirnya diusir tapi nggak mau, pokoknya katanya si Om tuh diusir nggak mau, susah diusir tuh balik. Jadi sebenarnya dia tuh sempet diusir sama si Pak Kiai tuh, cuman balik lagi
Udah diusir tuh dia balik lagi. Dia balik lagi, anjir merinding bangke. Dia balik lagi cuy. Dia balik lagi. Jadi pas udah diusir dia balik lagi tuh. Akhirnya diusir lagi lah. Tapi waktu diusir dah, terus ada lagi nih, ada lagi itu tuh ada laki-laki. Laki-laki di sana ada laki-laki sama anak kecil. Nah, yang laki-laki sama anak kecil tuh diusir, ya udah mereka tuh udah kayak udah nemu tempat lain lah dan udah nyaman sama yang sana, udah beres. Nah, tinggal si teteh inilah. Si teteh ini tuh nggak, dia tuh katanya aku nggak ganggu. Aku nggak ganggu di sini ya, masing-masing kalian aku di sini aku nggak ganggu dan ya udah jangan usir aku gitu. Nah, si om ini bilang, kalau sampai kamu ganggu, aku bakalan buang kamu. Kayaknya dia bilang kayak, iya enggak, dan emang benar kita nggak ada yang sakit, nggak ada yang apa, emang udah biasa aja tuh. Cuman apa ya namanya, katanya si tetehnya tuh suka sama aku, nggak tahu kenapa. Disukain hantu guys. Dan ya, dari 3 anak yang ada di sana, yang dipanggil sama si om tuh cuma aku doang. Kayak, Wina sini deh, katanya. Dia bilang kayak gini, tapi cuma ke aku doang. Ke anak-anak yang lain enggak. Cuma ke aku kayak gini. Kamu kalau misalnya keluar ruangan, atau masuk ruangan, baca bismillah. Baca bismillah. Lebih bagus lagi kalau kamu hafal doa keluar masuk ruangan. Gitu. Ruangan apapun, pintu apapun, dia bilang gitu. Kalaupun kamu naik angkot atau naik kendaraan, itu usahakan kamu baca doa dulu. Dia bilang gitu kan. Oke, untuk pertama, kedua, ketiga, aku baca gitu kan. Terus udah gitu lama-lama aku kayak ya udah gitu kan, lupa, buru, rusuh-rusuh gitu kan. Rusuh kayak set langsung keluar masuk lari aja gitu kan. Jadi udah jarang baca tuh sambil gitu kan. Terus udah kayak gitu, aku menganggapnya masih kayak apaan sih gitu kan. Nah, udah kan beres. Ini setelah beberapa tahun kemudian, setelah beberapa bulan kemudian, aku masuk SMA. Aku masuk SMK tuh. Itu aku masuk SMK, pokoknya dia ya, ya keributan-keributan di rumah itu. Terus udah gitu, akhirnya gak usah aku ceritain kali ya. Terus akhirnya yang dikandung sama mamaku yang ngandung si dede itu lahir normal lahir alhamdulillah sehat sampai sekarang udah umur 6 tahun. Next, jadi setelah beberapa tahun kemudian nih kejadian yang itu, pokoknya ada beberapa masalah keluarga yang mungkin aku nggak harus ceritain di sini. Terus akhirnya ini aku mau ceritain dimana aku disukain sama setan. Itu aku disukain sama jin. Jadi aku tuh kayak ibaratnya ditutup buat nggak suka sama laki-laki. Waktu aku kelas 3, pantasan aja nih waktu aku kelas 3 sampai aku setelah rukiah, selesai rukiah, aku tuh kalau ngeliat laki-laki tuh kayak, apa sih? Naon sih gitu. Naon sih? Sebel banget gitu kan, kayak naon sih? Bobo-bobohan apa sih pacaran gitu loh kayak. Terus begitu kayak kesel nggak suka gitu ngeliat laki-laki biasa aja gitu, kayak malah lebih ke nggak suka gitu kalau ngeliat cewek. Oke, malah aku lebih suka sama cewek loh waktu itu. Aku lebih jujur. Terus adanya aku ngerasa kayak biasa aja. Kalau waktu aku belum rukiah aku emang biasa aja. Jadi ceritanya kenapa aku bisa di rukiah itu tuh karena aku disukain sama jin. Jadi gini ceritanya tuh, aku tuh awalnya nggak percaya sampai ada kejadian ini nih, kejadian kesurupan massal di sekolah. Jadi waktu aku SMK aku tuh ada ngelaksanain LDKS atau uji kepemimpinan gitu, yang diisinya tuh sama wakil dan ketua dari ekstrakurikuler dan juga anggota-anggota yang emang mau ikut. Udah kayak gitu, bodohnya ini mereka ngadain LDKS tapi nggak izin dulu tuh sama, kalau yang emang kepala sekolah diizinin, cuman maksudnya sama sekolahnya, tempat yang bakal dipakai buat mereka nginep semalaman. Secara logikanya sekolah kalau misalnya kita udah pulang nih sore, otomatis kalau malam kosong dong. Nah kalau mau kosong itu berarti udah mulainya aktivitas-aktivitas
makhluk halus kan kalau dari asumsi aku pribadi ya. Kayak gitu dong. Selang beberapa waktu udah selesai kejadian yang kesurupan itu, kita kan diliburin tuh 2 minggu. Terus akhirnya kita masuk karena ada pembersihan sekolah. Terus kita masuk nih, pas udah masuk gini, teman-teman aku tuh ngidein buat kayak, ayo kita rukiah yuk, siapa tahu si jin-jin yang di sekolah itu tuh masih ada gitu kan, takutnya nempel, takutnya masuk tapi kita nggak kerasa gitu. Karena kebetulan sekolah aku tuh sampingnya jurang gitu kan, Citarum, pokoknya lah. Jadi yang di Citarum tuh pernah naik ke atas gitu. Terus udah kayak gitu, aku yang emang pengen tapi nggak pengen, teman aku kayak udah ikut yuk, oh ya udah ikut tuh, karena aku emang ngerasa pribadi badan aku tuh pegel-pegel, pegel-pegel terus gak enak badan gitu, kayak berat. Mana kakak aku tuh selalu bilang kalau misalnya aku pulang sekolah tuh suka banget marah-marah kayak kerasukan kuntilanak, dibilang kayak gitu. Udah kayak gitu akhirnya kita rukiah tuh, rukiah massal di satu tempat di daerah Cihampelas. Sudah kayak gitu emang ada beberapa teman-teman aku yang kerasukan di sana, tapi aku sama ada juga yang enggak gitu kan. Akhirnya aku nanya-nanya beberapa ke Pak Ustadz itu, aku ngerasa kalau misalnya aku tuh disukain sama jin dari pertanyaan aku. Itu tuh pertanyaannya karena aku bilang kan kalau misalnya kita mimpi-mimpi, ada mimpi-mimpi yang emang mimpi tersebut tuh disukain sama jin, harus nggak sih aku sebutin, aku malu. Iya, aku ngalamin, aku mikir kayak apa mungkin karena pelajaran di sekolah gitu kan, karena kan sekolah kesehatan atau masih kita kan ada belajar itu kan, tapi enggak, aku rasa juga kayak emang aneh. Dan yang bikin aku percaya banget aku bisa disukain sama setan tuh ada apa ya, cakaran. Jadi setiap malam aku bangun tidur tuh aku kan pegel-pegel tuh setelah aku mimpi si aku mimpi basah itu, yang mimpi berhubungan sama itu tuh ada cakaran, cakaran di punggung, cakar di punggung gitu. Terus cakaran lagi di sini, di sini apa di sini ya, oh di sini nih, pas banget di belakang sini nih, di belakang sini cakarnya tuh segitiga, cakarannya segitiga, dia nyakar tapi segitiga. Aku berkali-kali, makanya aku bingung kayak anjir ini otak aku yang ngeres apa gimana, aku mikir kan kayak sampai segininya gitu kan. Terus udah gitu aku juga kalau misalnya masalahnya tuh yang bikin aku anehnya lagi, aku bangun tidur tuh lebam-lebam, kayak lebam di mana gitu kan, ada lebam di mana. Terus udah gitu yang bikin aku paling paling yang nggak masuk akalnya lagi, ini nyakar tapi nyakarnya tuh bentuknya segitiga. Dia nyakar kayak di sini tuh, aku tuh kan ngaca aku lihat dia nyakar kayak gini nih, set 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 gitu, sama cakaran tiga, cakaran kuku tapi nggak jelas gitu di bawahnya begitu deket di segitiga itu tuh. Aku tuh akhirnya aku cerita kok dong ke teman aku yang si cewek satu ini, aku bilang aku bangun tidur tapi tiba-tiba ada cakaran, cuman cakarannya aneh segitiga, tolong liatin dong, takutnya aku hal atau salah. Aku ke toilet dan dia lihat, "Oh iya Win, kok cakaran bisa segitiga, cakaran tapi dia segitiga gitu." Aku sampai kayak nyari di Google ini lambang apa, gue takut gitu kan, aku takut gitu kan, saking takutnya. Terus akhirnya, dan itu tuh kejadian tuh emang apa ya, si cakarnya tuh emang lama hilangnya, emang lama. Udahnya tuh katanya si kakak aku sama mama aku kalau misal aku pulang sekolah tuh suka marah-marah lah, inilah kayak kerasukan kuntilanak atau gimana gitu kan. Nah aku rukiah balik lagi ke yang rukiah ya. Nah pas udah rukiah aku nanya kan, terus tanda-tanda kalau emang mimpi berhubungan tuh berarti emang ada kemungkinan kamu disukain sama jin kan. Akhirnya mama aku panggil salah satu ustadz ternama di daerah sana, dipanggil ke rumah. Tuh kejadiannya tuh malam maghrib, setelah maghrib isya lah, isya jam 7-an itu Pak Ustadz datang ke rumah. Terus waktu Pak Ustadz itu datang ke rumah, aku yang kayak ngerasa apa ya, ngeliat Pak Ustadz tuh ya udah biasa aja, terus duduk. Pak Ustadz duduk tuh di samping aku gitu. Terus katanya ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus aku bilang kalau misalnya aku habis di rukiah dan ada yang ngikut, aku rasa soalnya badan aku pegel-pegel. Tapi si Pak Ustadz itu waktu ngeliat aku dia langsung senyum, kayak senyumnya tuh kayak, oh apa ya dia yang gitu, ini kayak yang udah tahu kayak. Terus udahnya aku baca-baca surat-surat pendek, aku ngikutin apa yang Pak Ustadz bilang gitu kan, aku ikutin tuh sampai akhirnya aku kan sambil merem tuh. Terus udah gitu Pak Ustadz bilang ngerasa
Terus aku pribadi aku diem, tapi badan aku bilang kayak enggak, enggak ada gitu kan. Dan itu tuh udah bukan aku. Itu tuh udah bukan aku. Terus si Pak Ustadznya tuh bilang gini kayak, oh dipegang kan, ini dipegang, nggak tahu kenapa dipegangnya tuh sakit, kayak kayak terus udah kayak gitu tuh sakit tuh. Terus kita coba baca sekali lagi, ikutin ya katanya Pak Ustadz tuh. Oke, gue bilang. Terus udah gitu aku ikutin tuh, aku ikutin lagi. Terus dipegang nih, kayak langsung tiba-tiba nangis, nangis, nangis. Tapi kalau aku pribadi, aku diem di ini, aku diceritain sama Dina sama Mama yang ngeliat kejadiannya. Kalau kakak aku lagi di luar, dia nggak tahu kemana lagi main. Aku diem gitu kan. Kalau aku rasanya aku diem di satu tempat gelap hitam, aku diem doang gitu, diem merem tidur gitu. Dan kalau kata si Dina tuh, aku nangis, nangis terus udah gitu, nangis terus pokoknya nangis terus, nggak sampai teriak-teriak. Udah nangis teriak, nangis teriak, nangis teriak. Terus pas udah kayak gitu, Pak Ustadz bilang katanya, ini anak disukain sama jin, dibilang gitu. Ini anak ada yang suka, tapi bilangnya nggak bilang disukain sama jin, bilangnya gini, ini anak ada yang suka. Jin merinding, merinding, merinding. Pas bilang ini anak ada yang suka, bilangnya gitu. Untung untung bisa sekarang, kalau nanti saya nggak tahu deh, kayaknya ini anak bisa bisa mengkol gitu. Jadi esbong gitu. Makanya aku bingung banget waktu aku dideketin sama cowok, aku ilfilnya gitu kan, suka juga, cuma kayak apaan sih, aku lebih tertarik sama cewek gitu. Makanya aku juga aku pribadi emang agak takut sih sama aku sendiri kalau sekarang aku inget-inget yang dulu. Terus pas udah kayak gitu, aku tuh muntah kan, muntahin katanya, di apa ya, ada pokoknya digituin. Terus akhirnya diteken gitu muntah. Aku tuh ngerasanya aku tuh ngeluarin bola kayak basok gitu gede dari mulut, kayak, tapi di plastik tuh nggak ada apa-apa. Tapi aku tuh ngerasa kayak aku ngeluarin sesuatu gitu kan, bulat gitu kayak basok gitu, gede. Terus sama si Pak Ustadz tuh diikat, udahnya disimpan tuh, keluar tuh satu kan. Terus udah gitu Pak Ustadz bilang nggak cuma satu katanya, nggak cuma satu, dan mereka nggak mau keluar lewat, nggak mau keluar gitu, mereka pengen keluar lewat darah. Mereka, Pak Ustadz bilang gitu, mereka nggak mau keluar dan mereka mau keluar lewat darah. Mau nggak mau aku ditusuk di belakang, terus dibekam, ditusuk, sumpah aku ditusuk di belakang, iya ditusuk, dibekam gitu, ditusuk jarum gitu, ditusuknya dibekam. Darah pada umumnya itu, kalau darah pada umumnya merah, kalau enggak merah hati dong. Darah yang keluar dari badan aku tuh hitam, hitam, pekat gitu, hitam pekat, kental, hitam pekat kental gitu. Terus jadi ditusuk di sini pertama di sini, terus udah gitu katanya keluar di sini. Terus pas udah selesai itu, nah ada lagi katanya yang pengen keluar lewat air kencing. Jadi aku tuh disuruh ke toilet itu kan, terus aku pokoknya keluar itu, buang air kecil terus keluar gitu kan. Terus dia bilang kayak gini Pak Ustadznya, ini kan ke Mama ya, Mama aku bilang, ini yang masuk ke tubuh anak ibu nggak cuma satu loh, ini banyak loh, kayak gitu. Ini banyak, dan dia nggak, dan ada, dan dia tuh apa ya, kayak nutup nutup aku buat nggak deket sama si cowok-cowok itu loh. Jadi lebih baik aku ke yang cewek. Dan ada juga yang masukin tubuh aku tuh rekong, banci, tapi apa, hantu tapi setan tapi banci gitu loh. Nah, jadi pas udah kayak gitu di Rukiah tuh beres, sampai setelah gak tahu itu berapa jam, pas udah selesai tuh mata aku tuh ini bawahnya itu bintik-bintik merah, bintik-bintik merah di sini. Ini banyak banget sampai lebam, lebam di sini merah, terus tapi bintik-bintik kayak flek gitu banyak banget sampai ke sini. Itu kelilingin mata. Bener-bener bintik-bintik merah, sumpah. Sampai aku 3 hari nggak masuk sekolah karena malu lah,
malu ini. Badan aku baik-baik aja setelah rukyah, apa ya, kayak ringan, enak gitu kan. Yang tadinya pegel-pegel tuh udah, aku pikir tuh pegel-pegel karena aku pulangnya sore abis ekstrakurikuler lah atau abis apa praktek jadi pegel-pegel, tapi pegel-pegelnya tuh emang emang lama nggak hilang-hilang gitu kan. Terus ternyata ditempelin, percaya nggak percaya tapi ada. Tapi untungnya sekarang aku udah nggak gitu lagi, aku udah ada rasa tertarik dengan laki-laki lagi ya. Tapi anehnya tuh ya pas SMP aku itu, tapi pas SMK, ini kejadiannya pas SMK. Setelah kejadian itu terakhir udah nggak ada apa-apa lagi. Oh anjir, aku belum nyeritain satu yang paling epic. Setelah kejadian aku ditampakin sama si teteh itu, selang beberapa waktu kemudian ada ada lebaran. Jadi waktu itu tuh mama sama bapak aku pergi ke Jawa sama si Dina, adik aku yang cewek, ke Jawa. Terus ninggalin aku sama Mas Edo doang berdua di rumah itu tuh. Edin belum lahir, masih di kandungan. Terus pas udah kayak gitu tuh, aku kan orangnya emang jujur penakut lah. Dan waktu kejadian ini tuh sempet-sempetnya gitu kan, sore jam 3, jam setengah 4, si Acencen kan datang tuh ke rumah. Acencen datang ke rumah, nyamper si Mas Edo buat main ke rumah si Anazar. Aku di rumah, aku pikir ya masih jam segitu, masih oke lah, masih siang gitu kan, masih sore belum malam. Terus dia bilang gini, Mas Edo pergi dulu ya, sebentar kok. Iya, jangan lama, aku bilang kan. Ya, soalnya gue ini di rumah sendiri takut, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, iya katanya. Iya, nggak akan lama, ada pergi aja tuh. Pergi. Aku udah gitu maghrib kan, otomatis kalau maghrib aku tutup pintu dong, aku tutup pintu. Terus waktu tutup pintu itu maghrib, Mas Edo tuh masih belum pulang. Mas Edo masih belum pulang. Udahnya aku tutup pintu, aku masuk kamar mama, aku nonton TV tuh. Dan aku kunci pintunya karena udah malam. Itu tuh aku sebelumnya aku ada keluar, ada diem di teras, diem nunggu kok si Mas Edo nggak pulang-pulang. Terus akhirnya aku masuk lagi tuh, udah mau isa. Aku masuk lagi, aku tuh kunci pintunya karena udah malam. Karena aku sendiri juga, aku takut kan. Masuk kamar, nonton TV. Oke, ada apa ya? Nggak ada apa-apa, masih kayak fokus nonton TV. Lagi fokus-fokusnya nonton TV nih, di atas ada yang lari. Kalau kita rumahnya balkon tuh, kalau ada yang lari di atas, di bawah otomatis bergema dong. Waktu dia lari, kedengeran banget. Iya, kedengeran lari kayak orang manjat terus lari gitu ke arah pintu. Sudah lari gitu, ya jiwa penakut aku timbul dong. Jadi kayak apa ya, jadi kayak hal-hal yang kemarin-kemarin aku alamin tuh keinget lagi. Takutnya kan jadi makin nambah-nambah tuh. Terus akhirnya aku kencangin tuh si TV, aku kencangin, tapi nggak terlalu kencang. Ada yang ketok pintu atas, ada yang ketok pintu atas kayak gini kan, diketok kan tuh, tok 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 gitu kan. Terus aku mikirnya kayak itu depan dong, orang depan dong. Aku ke depan, aku lihat nggak ada orang di depan. Otomatis aku masuk kamar dong. Aku masuk kamar lagi, aku lari, aku kencengin tuh si TV. Pas aku kencengin TV-nya, terus aku diem tuh, itu di atas tuh makin gaduh, makin lari. Terus udahnya dia dateng ngetok lagi, kedua kali tuh dia ngetok. Pas kedua kali dia ngetok, aku udah kayak anjir. Aku udah ancang-ancang mau lari, mau keluar, mau di luar aja gitu kan. Pas mau ancang-ancang itu tiba-tiba berhenti tuh, nggak ada suara. Tiba-tiba ngetok lagi, terus tapi tau nggak sih rasanya diketok terus didobrak kayak buka gitu ya, kayak buka gitu loh. Itu tuh aku kadang di rumah sendiri, di atas tuh ada yang ngetok buka gitu, kayak di mau dobrak gitu, makin kencang. Dikunci pintu depan sama aku, dikunci karena aku takut.
ada maling dan lain-lainnya kan. Akhirnya aku lari, kamu tau yang rasanya aku lari, itu lari sambil kayak dikejar-kejar setan gitu, lari jebret. Udah sampai pintu itu aku nggak bisa buka pintu, aku bener-bener nggak bisa buka pintu, kayak susah banget. Aku sampai ngeliat ke belakang, aku takut banget itu yang di atas turun lari ngejar gitu kayak jump scare gitu, aku bener-bener takut banget. Terus akhirnya kebuka tuh, pas kebuka itu pintu langsung aku banting, terus aku lari ke depan tuh, aku lari ke depan, aku nggak berani ngeliat ke dalam, aku diem tuh di depan, aku diem merungkut gitu kan, diem di depan. Udah gitu si Mas Edo pulang-pulang jam berapa coba, jam setengah 9 malam. Jam setengah 9 malam dia baru pulang dengan santainya si Acencen yang masih Mas Edo. Kok di luar dingin? Kok di luar dingin? Masuklah katanya. Ngapain di luar? Terus aku bilang lah di situ, di atas ada yang ngetok gitu kan. Di atas ada yang ngetok. Di atas. Terus udah gitu, uh, kakak aku sama si Acencen ini lari tuh. Ah masa nggak usah bohong, iya beneran di atas ada orang yang mau ngedobrak pintu gitu kan, lari-lari. Itu Mas Edo sama Acencen ngecek ke atas, dia lari tuh ngecek siapa gitu loh, sambil dibuka pintunya nggak ada siapa-siapa, bener-bener nggak ada siapa-siapa, kosong. Udah soalnya aku sendiri di rumah. Terus akhirnya karena aku takut gitu kan, kalau nggak salah kakak aku ada ngajak temen ceweknya, pacarnya kata, waktu itu masih pacarnya, terus nginep di rumah sama aku gitu, tidur berdua. Dan aku yang bikin aku anehnya tuh, kenapa yang selalu di kayak nakut-nakutin tuh ke aku gitu, selalu kayak nah aku gitu, itu sih. Ya sampai sekarang masih tinggal di rumah, sumpah. Sumpah nggak ngerti lagi. Dan yang paling bodohnya lagi gitu kan ya, itu rumah tuh emang udah berhantu. Ini orang satu nih, si Arijik sama si Mas Edo main manggil-manggil jalangkungan di luhur di atas. Kumaha si mama tengah ngambek. Terus sebenarnya tuh emang sebenarnya tuh masih ada. Jadi waktu itu si Ika tuh saudara aku dari Jawa, itu nginep di rumah. Nah, aku kan sama Ika nih, aku sama Ika tidur. Kalau kita pakai selimut, kita narik selimut ke samping dong. Ini selimut ditarik ke bawah. Ada yang narik, ditarik ke bawah, tarik. Terus kita kayak langsung, waktu karena aku masih ngantuk, Ika juga masih ngantuk gitu kan. Ya enggak gue ini aku rasa tuh kayak ini tuh ada bayangan gitu kan, lampu gitu kayak ada bayangan lewat, makanya aku nengok. Terus pas udah kayak gitu tuh narik kan, terus kita bangun dong, kayak pas udah bangun tuh pagi-pagi ya, pas bangun, mbak, kan dia malah aku mbak ya, mbak kalau narik yang bener dong katanya. Aku nariknya serakah banget sih, aku juga marah ke dia kayak, kamu pakai selimut serakah banget sih, pakai ditarik segala ke bawah gitu kan ya, kalau kamu nggak mau selimutan buat aku aja. Hah, siapa yang narik mbak, itu kan mbak, ih bukannya kamu kak, jadi yang narik siapa? Si Ika tuh di rumah aku tuh ada 3 bulan, 3 bulan di rumah aku. Dan ada yang mewujud, ada yang berwujud, yang mewujud si Ika, yang ngelihat itu nggak cuman aku doang, aku sama sama si Mas Edo, kalau nggak salah Mas Edo lihat, adik aku juga lihat. Si Ika tuh tidur kan di kamar depan, di kamar aku tuh tidur, aku tuh lagi di kamar mamah nih sama si Dina. Si Ika tidur, pas Ika tidur, Mas Edo nih, aku sama Mas Edo, Mas Edo sama aku tuh lihat si Ika tuh bangun ke toilet. Terus udah gitu si Ika bangun ke toilet, kita lihat si Ika tuh di kamar tidur. Itu yang keluar dari kamar ke toilet siapa, masih tanda tanya sampai sekarang. Terus si Ika juga bilang, mbak, rumah mbak aneh ya katanya, masa Ika tidur ada yang narik. Jadi waktu pas aku sama si Ika tarik-tarikan selimut, dia tidur sendiri, dia pun ada yang narik selimut. Jadi dia tidur tuh ada yang narik selimut. Pernah juga aku diketahui sama setan, sumpah. Anjir. By the way ini udah jam berapa, terus aku sendiri gelap, aku di kamar sama si Dina. Udah gitu kita bercanda-bercanda, teriak-teriak,
Terus udah malam-malam, itu malam berapa ya, jam 11 malam, kita jam 11 malam masih teriak-teriak, kita masih teriak-teriak jam 11 malam. Terus akhirnya kita ngantuk dong, kita tidur nih. Nah sebelum tidur tuh kita nyalain lampu, lampu tidur warnanya merah. Dan bodohnya tuh aku beli lampu tidur tapi warnanya merah. Aku nyalain tuh, aku tusuk, aku nyalain, cetek, dan nyalain, jadi satu ruangan tuh merah. Selesai kita ketawa tuh, baru nusukin itu doang, terus kita ketawa lagi kan, terus kita mau tidur. Pas selesai kita ketawa, itu di satu ruangan itu dia ketawa lagi. Kita udah diem, itu ada yang ketawa kayak sumpah takut banget. Kayak suara itu, pun itu, iya itu kayak suara itu. Terus mama aku marah kayak gini, udah malam, jangan gini kan, udah malam, jangan ketawa-ketawa. Orang kita udah diem. Aku sama si Dini langsung lari cuy, karena mama aku juga denger. Terus aku langsung lari ke kamar si mama, dan teriak sama si Dina tuh, langsung lari ke mama. Terus kata mama, kalian malam-malam ngapain ketawa? Itu yang terakhir ketawa tuh bukan aku sama si Dina, itu bukan kita. Itu bener-bener diketawain. Sumpah. Jadi setelah kita ketawa tuh dia ketawa. Anjir. Ya, mungkin segitu aja kisah Kamis malam kali ini. Gimana menurut kalian cerita barusan? Apakah cukup seram untuk didengarkan? Atau kalian punya cerita-cerita lain yang menurut kalian lebih seram dan ingin sharing bersama kita di sini? Bisa langsung kirimkan video atau cerita dengan bentuk teks ke email yang ada di deskripsi. Jangan lupa share, comment, and subscribe. Dan mungkin follow juga Instagram Mbaknya. Di mana Mbak Instagramnya? Di LZM_00. Jangan lupa share, comment, and subscribe. Tetap rebahan dan tetap jadi beban keluarga.